Kemudian ada hasil analisis yang cukup menarik terkait dengan apakah pendidikan gratis. Saudara, dalam sebuah wawancara, Kepala BGN mengatakan bahwa ada sebuah penelitian menarik oleh seorang anak muda yang menyebutkan bahwa hasil penelitian itu bahwa mengapa ada banyak anak putus sekolah di Indonesia, karena ini memiliki korelasi langsung dengan uang jajan yang didapat oleh anak-anak. Saya kaget dengan hasil penelitian ini, sedikit tersenyum, tapi oke lah, saya tidak ingin membahas tentang penelitian ini. Yang menarik adalah dilanjutkan oleh Bapak Kepala BGN ini bahwa MBG hadir menjawab kebutuhan itu. Jadi menurut beliau seakan-akan beliau mengklaim bahwa dengan MBG tidak ada lagi masalah uang jajan anak sekolah, dan karena itu tidak ada lagi, atau diharapkan tidak akan ada lagi anak-anak yang putus sekolah. Seakan-akan MBG bisa mengganti fungsi uang jajan anak-anak sekolah. Seperti saya katakan tadi, hasil penelitian ini tidak ingin saya ulas pada video ini. Tapi saat ini saya ingin mengulas khusus tentang MBG. Semoga video ini bisa sampai ke Bapak Presiden Prabowo untuk menjadi sebuah masukan. Ada dua fakta yang ada di balik MBG. Yang pertama adalah bahwa ada masalah gizi atau masalah stunting bagi anak-anak di Indonesia. Dan karena itu pemerintah melakukan intervensi dengan menghadirkan program MBG ini. Dan masalah yang kedua, kita harus mengakui bahwa ada banyak polemik di seputar pelaksanaan MBG ini. Sampai-sampai polemik itu berujung pada sebuah kesimpulan masyarakat bahwa MBG ini sebaiknya dihentikan oleh beberapa pihak mengusulkan seperti itu. Saya terus terang secara pribadi tidak setuju bahwa MBG harus dihentikan. Karena bagaimanapun mungkin ada masalah di lapangan, ada masalah di sana sini, ada polemik di sana sini karena itu. Namun kita juga harus jujur mengakui bahwa ada dampak positif juga yang dirasakan oleh beberapa anak, dirasakan oleh mungkin sebagian anak yang lain. Tetapi kita mungkin setelah 1 tahun berjalannya MBG ini, kita perlu merefleksikan kembali, kita perlu memikirkan kembali, kita perlu berintrospeksi kembali tentang program ini. Yang pertama, tujuan hadirnya program MBG ini dilatar belakangi oleh pikiran pemerintah untuk mengintervensi persoalan gizi, persoalan stunting anak-anak Indonesia. Untuk ini kami berterima kasih kepada pemerintah karena bisa berpikir sampai sejauh itu, sampai hal-hal detail seperti ini. Namun pertanyaan besarnya adalah, pertama, apakah untuk menjawab persoalan gizi dan stunting, MBG adalah satu-satunya jawaban? Apakah memang tidak ada alternatif lain untuk menjawab persoalan gizi dan stunting ini? Lalu yang kedua, apakah BGN, Badan Gizi Nasional, sudah tepat ditunjuk sebagai operator pelaksananya? Bagi saya, BGN mungkin lebih tepat ditunjuk sebagai konsultan yang merencanakan menu dan menjadi pengawas kualitas gizi dan kualitas menu, bukan sebagai operator pelaksanaannya. Jika memang Bapak Presiden merasa bahwa BGN sudah menjadi badan yang tepat untuk melaksanakan sebagai eksekutor pelaksananya, operator pelaksana MBG ini, maka kita perlu memikirkan tentang konsultan independen yang mengawasi khusus tentang kualitas makanannya, kualitas menu, dan kualitas gizi dari pelaksana MBG di lapangan. Itu hal yang pertama yang ingin saya katakan tentang MBG ini. Hal yang kedua, dan ini menurut saya yang sebenarnya lebih penting. Jika memang MBG hadir sebagai bentuk intervensi negara dalam persoalan gizi dan stunting masyarakat, maka kita punya data statistik tentang daerah-daerah mana di Indonesia yang menyumbang angka terbesar persoalan gizi dan stunting ini.
Ini menjadi aneh karena ketika program MBG ini turun, justru dimulai dari daerah-daerah yang justru tingkat urgensi terhadap persoalan gizi dan stunting ini sebenarnya relatif rendah. Daerah-daerah terpinggir, daerah-daerah yang di luar, daerah-daerah yang terpencil, justru ada di beberapa daerah yang belum tersentuh oleh MBG sama sekali. Padahal daerah-daerah inilah yang menyumbang persentase tertinggi dari angka buruknya gizi, dari angka stunting di Indonesia. Mengapa justru dimulai dari daerah-daerah, dimulai dari kota-kota, bukan dimulai dari daerah-daerah yang justru lebih butuh, lebih penting untuk mendapat perhatian, diperbaiki gizi dan persoalan stunting mereka. Bagi saya ini sebuah ironis, karena daerah yang justru menyumbang persentase terbesar dari buruknya gizi dan angka stunting di Indonesia, justru mereka ini bukan yang diprioritaskan, bahkan ada beberapa daerah yang malah belum tersentuh oleh MBG sama sekali. Jika ini terus berlanjut, mungkin itulah penyebabnya masyarakat kemudian menganggap bahwa program MBG ini hanya menghabiskan uang, bahwa program MBG ini hanya proyek untuk mendapatkan keuntungan secara mudah. Bapak Presiden yang terhormat, saya berharap agar Bapak memperhatikan daerah-daerah yang terpencil, yang terpinggir, yang terluas, daerah-daerah perbatasan yang justru menurut angka statistik menjadi penyumbang terbesar dari persoalan gizi, dari persoalan stunting di negara ini. Bukan malah dimulai dari kota-kota besar. Salam akal sehat.